pemerintahan yang jadi menteri ibu, nanti kita akan membangun bangsa ini, kata si brewok. 3 menterinya ketangkap. Damai, gencatan senjata, tapi ditolak oleh Israel. Tidak ada istilah gencatan senjata. Hanya satu ada istilahnya. Istilah yang diberikan oleh Israel, musnahkan Hamas. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu, saudaraku. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Karena Bapa di surga hanya menyediakan satu-satunya jalan keselamatan kepada manusia. Dan jalan keselamatan itu hanya ada di dalam putranya, Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan akan diselamatkan. Bahkan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saudara mau diselamatkan, terimalah jalan yang Allah beri. Karena kalau Anda membuat jalan, Anda tidak mungkin ketemu Tuhan. Tapi kalau Anda menerima jalan yang diberikan oleh Allah, Anda bisa memperoleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Belum ada satupun nabi yang berani mengatakan ini. Hanya Yesus yang berani mengatakan ini. Dan hati-hati, waspada, Alkitab katakan, terhadap nabi-nabi palsu, terhadap ajaran-ajaran palsu. Mereka nabi-nabi palsu mengajarkan ajaran-ajaran sesat, mengajarkan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengatakan bahwa agama menyelamatkan, tetapi Alkitab mengatakan ia menyelamatkan kita bukan agama, ia menyelamatkan kita bukan perbuatan baik kita. Ia menyelamatkan kita adalah ketika kita menerima Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan dan hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia diselamatkan. Jadi hati-hati kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul, hati-hati, mereka semua akan membawa Anda kepada kebinasaan. Oke, salam brother sister yang udah bergabung, ya sobat waras. Bung Nabila, salam, ya Bibit Rahayu, tetap 02. Oke, salam Bung Domba, hai, salam dari Malaysia, ya Elia Juita, salam Malaysia. Bung Abang Manis, salam Abang Manis. Samuel 20, salam Bro Pavel. Selamat malam saudaraku. Ya, Hamas tidak pernah takut pada orang kafir. Kalau memang Hamas tidak takut, ya seharusnya Hamas jangan bersembunyi dong, keluar dong, ya. Jangan bersembunyi di Rafah, ya. Jangan bersembunyi di balik masyarakat sipil dong. Ayo keluar dari sarangnya, ya kan? Rangel Channel, salam Bang Pavel 88. Oke, dan saya ucapkan selamat ini ya, Imlek ya, Gong Si Facai kepada saudara-saudara kita yang merayakan ya, saudara Tionghoa. Kiranya di hari Imlek ini kalian semua menemukan kedamaian, kebenaran, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Oke, Indonesia diserang Rohingya. Ya, Indonesia aja dulu koar-koar save Rohingya. Ya, ketika Rohingya datang Indonesia, malah diusir. Di mana itu ya? Yasintus, salam Bang Pavel, salam ya. Bung AS, salam ya, kawan-kawan yang bergabung. Wijaja, salam ya. Ya, Sobat Waras, terima kasih untuk kalian semua, dan saya informasikan hari ini kita tidak ada penambahan saldo ya di BCA, belum ada penambahan saldo, dan tapi tidak apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang support Pavel,
Dan puji Tuhan, pembangunan rumah ibadah terus dikerjakan sampai atau hari ini libur ya, hari ini libur, akan dilanjutkan lagi hari Senin ya. Dan ini update terbaru pembangunan rumah ibadah yang sempat saya videokan. Ya, puji Tuhan, jadi semua sudah ya diplester ya, tinggal bagian kiri, lalu bagian kanan ya. Ini pintunya kemarin ya yang bolong sudah dipasang, jadi selesai plester dalam, nggak lama lagi, paling minggu ini selesai, dan akan dilanjutkan lagi di bagian luar nanti. Terima kasih kawan-kawan. Ya, itu Sobat Waras, informasi pembangunan ibadah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport Pavel dan support terus Pavel. Saudara bisa salurkan dukungan saudara lewat BCA maupun lewat BRI ya. Terima kasih kalian untuk dukungannya, menopang pelayanan Pavel di pedesaan. Tuhan memberkati ya. Oke, Bung Max, Hamas harus lenyap dari muka bumi ya. Mamat Bahlul, Hamas tikus iblis memang harus dimusnahkan, dibasmi dari muka bumi. Ya, Rifki hancur mina. Ya, Darsono Manurung, salam, dan jangan lupa Pilpres Pileg 14 Februari. Ya, hari ini ya terakhir kampanye, dan besok sudah mulai minggu tenang, dan hari Rabu ya kalau nggak salah kita akan pemilihan umum ya. Semoga yang terpilih adalah orang-orang terbaik untuk membangun bangsa ini. Amin. Dan Sobat Waras, kita kembali ke topik kita hari ini. Ini dia ya. Ya, Hamas mulai ketakutan ya, karena Israel nekat mau serang Hamas di Rafah ya. Jadi Israel sudah bersumpah Hamas harus dimusnahkan ya, harus dibasmi, dibantai, karena mereka itu hama bagi Palestina, hama bagi Israel ya. Mereka lah yang membuat kerusuhan, yang membuat tidak aman negara ini, dan Israel sudah bersumpah Hamas harus dimusnahkan karena Hamas itu adalah hama. Hamas itu adalah hama. Dan informasinya ini Sobat Waras saya tunjukkan untuk kita semua. Iya, ini ya. Jadi ini Hamas ya mulai ketakutan. Mereka berdalil ya puluhan ribu orang bisa tewas terluka jika Israel serang Rafah. Jadi saat ini kawan-kawan, strategi Hamas itu adalah bersembunyi ya, bersembunyi di balik masyarakat sipil. Mereka persembunyian mereka di wilayah Gaza ya, hampir semuanya sudah dibongkar habis oleh Israel, baik di rumah sakit, baik di markas PBB ya, baik di masjid ya, baik di rumah ibadah, baik di sekolah-sekolah. Disitulah tempat mereka bersembunyi, dan semua sudah dibongkar habis oleh Israel, termasuk gudang-gudang senjata mereka ya, pabrik-pabrik senjata mereka semua sudah dihancurkan ya, bahkan sudah rata dengan tanah ya, karena kita lihat Israel itu membawa bulldozer ya, dan bulldozer itu dipakai untuk meratakan ya bangunan-bangunan yang ada di Gaza ya. Dan terakhir ya, tinggal satu coupling lagi, yaitu Rafah. Rafah ini ya berbatasan langsung dengan Mesir ya, makanya Mesir sangat ketakutan, dan saat ini Mesir pun sudah siaga penuh ya. Mereka sudah siaga. Yang pertama, mereka siaga kalau misalnya Hamas ya lari ke Mesir, maka Mesir yang akan menghabisi Hamas ya. Atau yang kedua, mereka siaga penuh ya, jangan sampai serangan Israel justru meluas ke Mesir ya. Dan memang saat ini benar-benar kondisi darurat ya, dan Hamas sudah tidak berdaya, dan mereka kemarin mereka ancam sih, katanya kalau Israel nekat ya maka kita akan jadikan Rafah sebagai kuburan tentara IDF. Ya, sesumbar omon-omon ya. Tapi kawan-kawan, Hamas hari ini mulai ini ya ketakutan. Mereka mulai berdalil katanya puluhan ribu orang bisa tewas ya, terluka jika Israel serang Rafah. Ya memang resiko ya, makanya kita lihat saja ke depan bagaimana. Tapi kemarin Israel sudah ini sih, sudah kasih keringanan sih. Kalau Hamas mau selamat, pimpinan-pimpinannya segera tinggalkan Rafah atau tinggalkan Gaza ya. Silakan kalian tinggalkan Gaza, kalian mau kemana terserah.
dan bebaskan para tahanan. Ya, itu syarat dari Israel. Kelompok ini Hamas ya mengingatkan bahwa mungkin akan ada puluhan, katanya ribu orang yang tewas dan terluka jika militer Israel menyerang kota Rafah di ujung selatan jalur Gaza. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia telah memerintahkan. Jadi ingat, Netanyahu sudah memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang penuh dengan pengungsi Palestina tersebut untuk memburu mereka yang bertanggung jawab atas serangan mematikan pada 7 Oktober di Israel Selatan. Dan kemarin memang Hamas sudah meminta untuk damai, gencatan senjata, tapi ditolak oleh Israel. Tidak ada istilah gencatan senjata. Hanya satu ada istilahnya. Istilah yang diberikan oleh Israel, musnahkan Hamas. Hanya itu tekad Israel. Jadi nggak ada lagi istilah damai-damai sekarang. Satu aja syaratnya, ya, Hamas harus musnah. Ya, pengumuman tersebut telah memicu kekhawatiran dari pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat dan lembaga-lembaga bantuan yang bergulat dengan krisis kemanusiaan yang semakin meningkat ya di Gaza akibat perang. Ya, dilansir kantor berita AFP ya pada Sabtu 10 Februari, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan militer apapun akan menimbulkan dampak bencana yang dapat menyebabkan puluhan ribu orang mati, syahid dan terluka jika Rafah diserbu. Makanya Hamas, Anda keluar ya. Kalau Anda menyayangkan, kalau Anda sayang kepada masyarakat sipil ya di Gaza, Anda harus meninggalkan Rafah dan perang terbuka dengan Israel. Atau yang kedua, kalian menyerah saja, tinggalkan. Tapi memang pada dasarnya ya, Hamas tidak pernah menyayangi rakyat Palestina. Apa buktinya mereka tidak menyayangi rakyat Palestina? Mereka menjadikan rakyat Palestina tameng bagi mereka. Mereka bersembunyi di rumah-rumah warga sipil. Mereka bersembunyi ya di kerumunan-kerumunan warga sipil. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad Hussein Gaza, bahwa Hamas memang menjadikan masyarakat sipil itu sebagai tameng. Ya, jadi mereka bersembunyi nih. Jadi mereka berdalil demi keselamatan masyarakat Palestina di Gaza, Israel jangan serang Rafah. Ini kan alasan ketakutan mereka karena mereka takut mampus, takut binasa. Maka mereka meminta Israel supaya jangan menyerang Rafah. Ya, karena akibatnya kepada ribuan orang akan terluka dan tewas. Tetapi Israel punya misi yang jelas. Misi mereka yaitu Hamas harus musnah. Ya, kelompok milisi Palestina yang menguasai jalur Gaza itu mengatakan mereka akan meminta pertanggungjawaban pemerintah Amerika Serikat, komunitas internasional dan pendukung Israel jika hal itu terjadi. Aneh ya. Aneh sekali. Mereka justru saat ini meminta pertanggungjawaban Amerika. Kalau terjadi katanya peperangan, mereka akan meminta pertanggungjawaban Amerika. Seharusnya ini yang diminta pertanggungjawaban itu adalah Hamas. Kenapa serangan Israel ini terjadi? Bahkan sudah hampir menguasai Gaza. Bahkan akan menyerang Rafah. Karena apa? Ini akibat dari 7 Oktober. Akibat dari kebiadaban Hamas. Kenapa malah yang minta bertanggung jawab adalah Israel, Amerika dan lain sebagainya? Ya, ini kelompok milisi Palestina ini agak error otaknya. Ya, yang harus kalian minta pertanggungjawaban itu adalah Hamas. Hamaslah yang menjadi dalang dari semua kerusuhan ini. Bukan malah menyalahkan Amerika dan Israel. Ya, on juga ya. Mereka hanya mau menyerang, tapi ketika diserang, ya mulai kesurupan ya. Rafah di perbatasan selatan Gaza dengan Mesir telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang melarikan diri dari rentetan serangan udara Israel yang tiada henti. PBB mengatakan ya sekitar setengah dari 2,4 juta penduduk Gaza kini berlindung di kota tersebut. Banyak dari mereka yang tidur di tenda dan tempat ya penampungan sementara serta meningkatnya kekhawatiran akan kekurangan makanan dan sanitasi. Ya memang akan terjadi kekurangan karena memang bantuan dari Eropa Amerika sudah dihentikan ya, akibat ya itu kecurangan adanya orang-orang pentolan PBB yang justru menggunakan bantuan itu untuk keperluan Hamas ya. Dan memang tidak ada cara lain.
teroris harus dimusnahkan. Sama halnya di Indonesia. Indonesia juga sangat membenci teroris, ya. Apa salahnya kalau Israel juga membenci teroris? Apa salahnya kalau Israel juga memusnahkan teroris? Nggak ada salah, ya. Kecuali kalian pendukung teroris, ya mungkin kalian tidak suka Israel menghancurkan Hamas, ya. Ya betul ya, Bung Jiwon. Ya, Hamas yang menyatakan diri kalau serangan 7 Oktober akan diulangi lagi dan lagi. Masa Israel harus berdiam diri? Habis dong. Betul. Hamas sendiri yang sesumbar yang mengatakan mereka akan terus melakukan serangan. Mereka akan memusnahkan Israel, ya. Lalu kenapa kalian mulai bersembunyi di balik masyarakat sipil? Ini kan tanda-tanda ketakutan, ya. Hanya satu kata, Israel, musnahkan Hamas. Ya, teroris harus dimusnahkan. Ya, Hamas sudah saatnya punah untuk selamanya. Ya kawan-kawan ya. Ya namanya tikus got ya pasti bersembunyi dan di dalam rumah, di bawah rumah, ya di rumah ibadah, di got-got semualah. Ya tempat mereka ada tuh tikus-tikus got itu ya. Ya tolak gencatan senjata, lenyapkan Hamas dan Gaza. Ya, Hamas ini banyak omong-omong. Teroris Hamas harus dibasmi, ya betul ya. Hamas sendiri yang mencari masalah, mau gimana lagi. Jadi itulah kawan-kawan risiko perang itu ya seperti itu ya. Ya, ya Hamas memang harus dimusnahkan. Kalau mereka tidak bisa, uh, kalau mereka tidak menyerah, kalau mereka tidak meninggalkan Gaza, maka mereka akan mati di Gaza. Israel sudah memberikan peluang. Kalau mau selamat ya tinggalkan Gaza, tinggalkan Rafah. Ya, tapi kalau kalian pengen adu kekuatan, ayo. Tapi jangan bersembunyi di balik masyarakat sipil. Nah, itu ya. Tapi rupanya mereka ketakutan dan mereka hanya bersembunyi di balik masyarakat sipil ya kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan bantu di like ya, bantu diviralkan dan saya akan terus bersemangat. Dekati pemilu, saya ingin membandingkan dua model manusia. Orang-orang yang datang dari jauh, dari negeri Arab. Jadi bagaimana upaya-upaya mereka untuk menguasai pola pikir manusia dengan ucapan-ucapan, ajaran-ajaran, kalimat-kalimat bahwa agama itu akan membuat orang selamat hanya dengan membuat ucapan menyanjung-nyanjung orang Arab. Nanti malaikat akan menulis gara-gara satu kalimat. Sehingga kalau langit menurunkan hujan sekalipun, dijadikan tinta lautan, tinta kayu-kayu di langit, di pohon, di gunung, dijadikan pulpen, nggak bakal bisa begitu besar pahala karena mengucapkan satu kalimat, yaitu menyanjung Arab. Sekarang seluruh kuburan-kuburan wali dibaklawikan bahwa yang menyebar agama Islam 9 wali di Indonesia itu turunan Arab. Datang lagi lahir baru Mas Anies. Dia memutar balik fakta-fakta, bahkan ucapan-ucapannya yang terdahulu. Gampang sekali dia balik. Dia tidak bersalah. Dia bilang waktu ngelawan Ahok, dia akan menolak reklamasi. Begitu dia naik jadi gubernur, dilanjutkan. Rumah untuk orang miskin DP 0%. Enggak terrealisasi. Dia bangun Formula E, menghabiskan banyak anggaran. Enggak bisa. Siapa orang Indonesia yang suka balap-balapan? Hanya segelintir orang.
Dan siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Lalu akan mendatangkan stadion. Kualitas bangunannya rendah, biaya terlalu tinggi. Dan itu semua omongan, saudara-saudara. Tidak bisa dipegang, saudara-saudara. Tidak ada kejujuran di sana. Termasuk, berarti juga termasuk kitab suci. Kitab suci itu nggak bisa dipegang. Karena ada dua masa. Masa Mekah dan Madinah. Di Mekah ngomong lain, di Madinah mengerikan. Ayat-ayat yang turun di Madinah itu ayat-ayat yang horor. Super menakutkan. Ini Arab nih. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, di antara sahabatmu ini ada satu orang di antara mereka membaca salawat. Yang salawat ini sampai menggemparkan alam malakut, di mana para malaikat ingin mencatat pahala salawat tersebut. Andai seluruh pohon yang ada di atas muka bumi dijadikan penanya, dan seluruh air di lautan dijadikan tintanya, dan daratan bumi dijadikan kertasnya, tidak akan sanggup, tidak akan cukup menulis pahala orang yang membaca salawat tersebut. Maka Nabi SAW takjub nih, satu salawat sampai seperti itu keistimewaannya. Nabi panggil sahabat tersebut. Setelah ditunjuk, Nabi panggil, apa yang kau baca? Apa yang kau baca dari sirah salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, ini mengatakan yang saya baca adalah salawat biasa dibaca oleh banyak orang. Saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i la'la ila yaumiddin. Itu saja yang saya baca. Itu saja yang dibacanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i ila yaumiddin. Hanya itu jawabannya. Hanya itu bacaannya. Sehingga malaikat mencatat amalnya itu. Laut dijadikan tinta. Pohon di seluruh bumi dijadikan pulpen. Nggak bisa. Hanya satu ucapan. Kenapa mengajar kayak begitu, Baklawi? Dari mana kalimat itu? Bikin-bikin, ngarang, halusinasi. Akhirnya orang hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Buang waktu, hafal rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika kimia. Bagi anak-anak itu lebih penting, lebih mulia, dan pasti masuk surga. Surga dari Tuhan. Tuhan semesta alam. Daripada membaca ayat-ayat. Menghafal 6.666. Buang-buang waktu. Buang-buang umur. Hanya sekedar untuk menghafal kayak begitu. Ada paman saya almarhum. Itu dia pakai setiap sholawat itu klik satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Klik dua. Sudah dua. Klik. Lah kalau 3 kali
mengucapkan selawat seperti tadi. Berarti ada 3 lautan yang dijadikan tinta. Betapa banyaknya pahala itu. Pahala itu apa sih? Ini bukan untuk apa namanya, membuat agama ini menjadi. Saya tidak menghina agama, saya tidak menghina ajaran itu. Realistis saja. Tapi sesungguhnya turunan Yaman ini bukan Arab Saudi, ini pasti dari Yaman. Turunan Yaman. Itu halusinasinya tinggi. Kalau yang dari Arab Saudi datang ke Indonesia pasti pergi ke puncak. Wisata kelamin di puncak. Enggak perlu itu solawat kayak begitu. Kenapa Arab Saudi itu wisata kelamin ke Indonesia? Karena mereka sudah tanah suci. Tanah suci, tanahnya saja sudah suci. Apalagi orangnya. Ngapain baca-baca sholawat kayak begitu? Nggak usah berhalusinasi. Karena negerimu miskin dan susah. Lalu banyak halusinasi. Orang Indonesia nggak terlalu banyak halusinasi. Tapi mereka sudah kaya, sudah banyak harta kayaannya, tanahnya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Istilahnya orang Indonesia. Itu bukan lautan, itu kolam susu. Saking kayanya Indonesia. Jadi nggak perlu berhalusinasi. Tapi diperbodoh lewat agama ini. Diperbodoh dengan agama. Hanya mengucapkan satu kalimat itu, dapat banyak untung. Dapat banyak untung. Gimana? Gimana, saudara? Bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Ini yang hidup. Yang masih hidup saja halusinasinya tinggi. Tadi ajaran bahwa ada kata, barang siapa yang menyanjung Arab, Nabi Arab itu, dia pahalanya sampai hari kiamat, laut dijadikan tinta, nggak bisa.
nggak cukup. Nah, gara-gara ingin berkuasa Anies, saudara-saudara, mayat dijadikan alat politik. Tidak akan menyolatkan orang yang memilih Ahok waktu itu. 8 tahun yang lalu. Dia kampanye. Karena dia sudah merasa menang untuk jadi gubernur waktu itu. Nah, sekarang ini pemilihan presiden. Berbagai macam ucapan Anies yang begitu manis. Tetapi yang heran adalah ini, yang mendukungnya ini. Kok enggak ini sama sekali ya, enggak nyambung akal pikirannya itu. Saudara, kalau pemilu di Amerika ini, yang sudah punya KTP Amerika Citizen, saya lupa itu surat suara kemarin dikirim ke rumah ini, dikirim surat suara pemilu di Amerika. Sudah dikirim. Nanti akan dihitung pada tanggal dan waktunya. Kalau Anda hanya ada 2 partai politik di sini. Sekarang yang berkuasa Demokrat. Yang oposisi Republik. Nanti kalau Republik naik, yang oposisi Demokrat. Enggak rumit seperti politik Indonesia, di mana orang-orang ingin menjadikan dirinya ketua partai. Dan kalau sudah menjadi ketua partai, maka dia mempunyai kebijakan-kebijakan kekuasaan tertentu. Dia dihormati dan dijilat habis oleh anak buahnya. Ketua partai itu penguasa besar, seperti Surya Paloh, seperti Megawati. Sekarang ini, yang menonjolkan Megawati dengan Surya Paloh. Sedangkan Prabowo, dia ketua partainya, dia yang mengatur semuanya. Jadi dia enak. Tetapi saya melihat kerendahan hati Prabowo. Ketulusannya luar biasa. Untuk memimpin di masa-masa akhirnya. Dan ada video, saya tidak ada lagi keinginan untuk apa lagi kecuali mengabdi kepada bangsa, memperbaiki seluruh keadaan ini. Lah kalau saya sudah menyesali perbuatan saya yang lalu, kejahatan-kejahatan saya yang lalu, saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya, itu sudah lebih di akhir-akhir hidup saya. Di masa-masa terakhir saya sudah bertobat, saya meninggalkan keyakinan itu. Jadi kalau Anda ragu tentang Prabowo, umpama gitu. Tapi saya bukan mengkaitkan analisa pikiran saya itu dengan saya ataupun dengan Prabowo, tidak. Kita bebas. Itu. Kita bebas, jangan sampai kita bermusuhan, lalu nggak mau mendengarkan pencerahan Saifuddin Ibrahim dalam hal Alkitabiah dan benci kepada saya gara-gara saya ngomong kayak begini. Enggak, saudara-saudara, saya memberikan kewarasan dan kesadaran Anda bahwa keyakinan mampu menipu seperti itu. Masa hanya satu kata, hidup Prabowo gitu. Lalu ditulis oleh malaikat. Sehingga malaikat kebingungan, ambil lagi
seluruh air di lautan dijadikan tinta, ditulis lagi gara-gara hidup Prabowo gitu. Bisa lah ngomong kayak begitu. Enggak apa-apa kok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ditulis. Habis air di lautan. Betapa besar amal pendeta Saifuddin Ibrahim. Karena berselawat kepada Nabi. Menyanjung-nyanjung Nabi. Sampai sekarang 17 kali sehari kalau muslim yang taat minta ditunjukin jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi belum tahu jalan dong. Nanya melulu. Lah tiba-tiba gara-gara menyelawatkan, memuji Kanjeng Arab, seluruh pohon yang tumbuh di muka bumi dijadikan tinta pulpen, jadikan pulpen. Nggak bisa, nggak habis-habis nulis amal gara-gara sekali memuji Arab. Logikanya kemana, imannya di mana, cara berpikirnya kemana, di mana letak kesadaranmu, hei kiai, hei ustadz. Apalagi ini, ada lagi Yaman satu ini. Yaman satu ini memang segala akal pikirannya itu membodohi umatnya, membodohi orang Indonesia. Saya nggak rela, saudara-saudara. Anda itu dibodohin. Apalagi kalau sudah datang ke negeri Amerika yang maju atau Eropa. Orang-orang itu kepingin tinggal di sini. Kenapa Amerika ini telah sampai kepada tingkat kemajuan berpikir, tingkat kematangan berhukum, tingkat politik, di mana politik itu bisa dikontrol, bisa dievaluasi. Orang memuji, menghina negaranya sendiri di sini. Semua sudah matang, saudara-saudara. Itu yang mau saya sadarkan, bahwa hukum-hukum yang ditulis, yang sudah berjalan bagus, itu dipertahankan. Sehingga siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang memimpin negeri ini negara sudah berjalan dengan baik. Sistem kesehatan dipermudah, dipersingkat dengan satu kartu. Nah, kartu ini dokter itu bisa mengklaim apa yang dia lakukan, apa yang dia ini. Kemarin saya cabut 4 gigi yang di atas. 4 gigi. Cabut 4 gigi itu 20 juta rupiah. Kalau dirupiahkan itu 20 juta. Tapi cukup dengan menunjukkan kartu ini, dia nanti akan meminta kepada pemerintah sehingga dokter itu dibayar 20 juta. Hanya mencabut 4 gigi. Dokter itu dokter Indonesia. Dulunya saya digratiskan. Karena teman kakak rohani saya di Semarang, dokter gigi juga yang di Semarang sana. Mas Lukas. Teman baiknya. Sama-sama orang Jepara. Ketemu saya sudah kenal, bahkan tetangga mertua saya. Digratiskan. Tetapi karena saya ini punya kartu, saya serahkan. Sederhana itulah
kesehatan di Amerika. Saya nggak mau digratiskan, tetapi saya kasih kartu. Kartu berapa miliar pun Anda dioperasi, Anda nggak akan bayar. Mana sih kartunya? Anda nggak akan bayar. 2 miliar, 3 miliar. Ini kartunya. Cukup dengan kartu ini. Anda dioperasi, dokter rumah sakit berapapun, dimanapun Anda di seluruh Amerika, cukup dengan kartu ini. Sama kartunya semuanya. Kartunya sama. Operasi jantung, operasi kuping, operasi rambut, operasi mata, semua dijamin di situ. Karena saya masih low income, masih pendapatannya termasuk rendah, belum ada penghasilan, tetapi negara masih menjamin semuanya, makan, minum, ya, bebas bernapas. Begitu sederhananya negeri ini, sehingga orang Arab itu bawa anak 3, nggak perlu kerja lagi, negara ini menjamin. Artinya ada harta kekayaan yang sudah disimpan oleh Amerika. Emas permatanya di bawah tanah itu sudah banyak. Emas yang sudah diolah dimasukin lagi ke dalam gudang emas. Sehingga 400 tahun yang akan datang, Amerika ini nggak akan bangkrut. 400 tahun. Nah, Amerika ini sudah 200 tahun umurnya. 240-an tahun. Umur negeri Amerika. Harta kekayaannya 400 tahun yang akan datang. Nggak akan habis. Dan nggak akan ada orang-orang model Anies ini yang akan menjadi presiden, lalu menggali itu emas untuk diambilkan, lalu dihambur-hamburkan. Nggak mungkin, nggak bisa. Siapapun. Karena dipertanggungjawabkan semuanya. Nggak boleh semau gubernur lalu membangun stadion tanpa persetujuan dari pemimpin tertinggi. Dan dia nggak bisa mengambil I-bond 82 miliar, lem I-bond, lalu dikatakan itu anggaran kelebihan hitung, kelebihan bayar, padahal korupsi. Cobalah Anda ini, sadar dirilah, saudara-saudara. Jadi channel saya mau membuat kesadaran kita. Jangan sampai agama ini menipu Anda. Dengan mengatakan bahwa cukup dengan sholawat, lautan dijadikan tinta, tidak habis menuliskan pahala. Nah, ini ada lagi. Supaya kita semangat melawan mereka, saudara. Allah memberikan janji kepada kita. Jangan takut ngadepin mereka. Allah nyatakan, wallahu mutimmu nuri. Dan Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agamanya, saudara. Allah akan sempurnakan, Allah akan menangkan ajaran Islam. Allah akan menangkan agama Islam. Allah akan menangkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini janji Allah. Nah, kenapa Allah nyatakan janji? Untuk memotivasi kita. Jangan takut melawan mereka, saudara. Gitu. Ya,
Jadi sekarang ini kalau mereka menghina ulama, tujuannya apa? Mau padamin ajaran Islam. Mau padamin kebenaran Islam. Mereka fitnah habaib, tujuannya apa? Ingin memadamkan cahaya kebenaran Islam, saudara. Ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Nah, supaya kita semangat melawan mereka, saudara, Allah memberikan janji kepada kita. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir benci. Itu janji Allah. Mereka mau melawan, mau menghina Habib. Ambillah ayat Al-Quran. Bukan menghina Habib. Coba kalian tunjukkan kebenaran hidupmu selama ini, selama numpang di Indonesia. Ya, kalau memang sudah lahir di Indonesia, ya bukan numpang. Kalian orang Indonesia yang berhidung mancung, tetapi banyak bohong, banyak menipu. Di dalam agama kamu menipu. Wirid, barang siapa, diikut-ikutin oleh Somad, diikutin Adi Hidayat. Adi Hidayat, saudara-saudara. Ini bukan turunan Yaman. Ini bukan keturunan Yaman. Adi Hidayat ini turunan Indonesia yang sudah diotak-otakin oleh Habib-Habib ini. Dibodoh-bodohin. Itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Kita lihat nih, si Adi Hidayat, doktor, saudara. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina. Bihalalika. An haramika. Wa aghnina. Bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Dalam sekali baca sebelum meninggalkan Jumatan, laki-laki. Yang ibu-ibu asar menjelang maghrib. Singkat. Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah. Mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis. Ini Indonesia, ini Ustadz Indonesia pribumi yang tadi sudah diperbodoh oleh Arab. Diperbodoh oleh Arab, saudara-saudara. Sehingga bacaan satu untuk Jumatan, khusus hari Jumat, kata Adi Hidayat. Loh, kalau dibaca hari lain, nggak boleh dong. Bahaya dong. Ngomong dong. Aduh, diperbodoh dengan agama ini, saudara-saudara. Capek kita ini. Memang Indonesia ini kecapean. Saya meninggalkan dulu. Barang siapa yang meninggalkan Islam, maka dia masuk neraka. Nanti hidupnya terlunta-lunta, hidupnya akan susah. Rezekinya akan seret. Enggak ada seretnya. Bahkan saya cukup dapat satu kartu tadi. Kartu tadi sudah menjamin hidup saya di sini enggak akan terlunta-lunta. Saya akan dapat apartemen. Kalau saya sendiri, saya akan dapat apartemen. Apartemen itu saya hanya ngasih $300 sebulan. Itu sudah semua, listrik, air, gas, sudah semuanya. Kemudian saya dikasih lagi
untuk makan minum itu sudah ada semuanya. Ini negeri. Karena saya dikejar-kejar oleh agama Indonesia. Oleh Mahfud MD. Saya dijadikan tersangka. Saya buktikan ini videonya. Nih, Mahfud ngomong begini nih, ini videonya. Langsung diterima. Diterima. Iya, Bapak berhak untuk mendapatkan fasilitas hidup, makan dan minum. Gila enggak? Ya enggak gila. Enggak. Waras ini negeri. Ini gara-gara satu kartu loh. Belum kartu bank saya, belum kartu KTP saya. Ini saya punya KTP. Nih ada KTP-nya ini. Ada lagi kartu untuk ngambil makanan. Mau makanan apa saja, pilih. Makanan gratis. Jadi sebenarnya di Amerika ini nggak perlu pelayanan homeless. Orang-orang yang susah itu. Orang-orang yang susah itu hidupnya adalah sengaja memilih susah. Di Amerika ini hidup mencari kesusahan sendiri. Kalau saya ada YouTube, saya ini kartu kerja, saya kerja apa saja bisa. Ini, nah, ada kartu kerjanya. Itu perusahaan menolak saya berhak untuk membawa perusahaan itu ke pengadilan. Kenapa? Karena menolak saya. Kartu apa lagi ya? Itu kartu makan. Cukup dengan kartu-kartu begini nih. Ini untuk paling murah di Costco namanya. Akan mendapatkan kartu murah, gampang makan dan minum. Apalagi KTP saya. Ini kartu bank saya. Kemarin sisa $2. Saya nggak takut. Sisa $2 di kartu Amerika saya. Saya hanya punya satu bank itu. Nggak usah buka banyak-banyak. Tinggal $2. Takut nggak saya? Nggak perlu takut. Tetapi memberikan suara ke negara, pemilu wajib di sini. Sudah banyak yang menampung saya sekarang ini. Saya masih tinggal beberapa hari di sini. Itu sudah citizen, dikirimin ini KTP saya. Saya gini-giniin supaya nggak kelihatan tempat saya, alamat saya. Saya gini-giniin. Bukan saya takut dicari-cari. Mana bisa kamu menangkap saya di sini? Polisi kah kamu? Ketahuan polisi Indonesia nembak saya. Umpama. Dia sudah melanggar tempat saya. Dan dia polisi Indonesia nembak saya di Amerika. Orang yang dilindungi oleh Amerika. Nanti Indonesia yang akan kena kutuk. Kena kutuk itu kena bom, bukan kutuk. Ya Allah terkutuklah Indonesia. Bukan. Kena bom. Karena bom di Amerika ini, bayangkan 400 tahun Amerika tidak akan bangkrut. Karena Amerika sudah akan membiasakan terus-menerus negara ini dipertahankan dengan menyebarkan tentara polisi di laut, di udara.
sehingga tidak akan terjadi peperangan di negeri Amerika. Kalau ada terjadi penembakan, ya itu kan yang stres. Rakyat yang stres karena bosan hidup. Salah memilih hidup. Inilah negara demokrasi. Ya, terima kasih dari Texas. Saya sudah punya 4 kartu. 5 kartu. 5 kartu saya. Sebenarnya pemilihan presiden yang akan datang adalah bagaimana menyingkat demokrasi dengan sebaik-baiknya. Kalau pemerintah nanti mampu menegakkan keadilan dan tidak ada campur tangan, intervensi agama, ulama, kiai, pendeta di dalam bernegara, maka Indonesia akan aman ke depan. Siapapun yang memimpin California ini, gubernurnya, ya hanya kebijakan sedikit-sedikit lah. Saya berada di satu county ini, semacam kabupaten lah. Ya, Anda pindah ke county lain, tetap dipakai ini. Oh, ini yang diubah sedikit. Tapi Anda pindah ke negara bagian manapun, ini saya ke Hawaii, saya ke New York, saya ke Florida, Seattle, ini tetap dipakai. Sakit masuk. Gitu. Tetapi ngapain saya pakai ini kalau saya sehat terus? Hanya gara-gara copot gigi kemarin itu. Pak, saya punya kartu ini. Gitu. Ini kartu sudah berlaku. Itulah sebabnya orang banyak mau datang ke Amerika. Bahkan jadi penduduk gelap pun senang. Orang penduduk gelap di sini tetap bisa kerja. Tapi di Indonesia, itu dari Yaman, pengungsi dari Yaman, nggak dapat kerja, saudara-saudara. Nggak ada perusahaan yang mau menerima orang pengungsi. Betapa jahatnya ini Indonesia. Kenapa? Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan orang yang mau hidup di Indonesia. Coba lihat itu pengungsi Yaman yang ada di kantor PBB. Bikin tenda. Betapa hinanya ada di negeri ini, di Indonesia. Rohingya datang, sudah 2.000 orang di Aceh. Ditolak. Kasih aja lah tempat. Pulau mana begitu. Suruh membangun dan suruh hidup di pulau itu. Ya kan minta-minta terus. Indonesia itu tempat penambangan emas, penambangan nikel, batu bara, besi, perak, ada di dalam tanah Indonesia. Lautannya luas, dieksplorasi. Ikan-ikan kita ini sudah menyebar ke luar negeri. Maka dibuatkan pagar sana itu, pagar di lautan kita. Supaya ikan kita nggak lari ke Malaysia, nggak lari ke Singapura, nggak lari ke Australia. Kekayaannya luar biasa. Ini saya mau bicara kesadaran politik supaya Anda tahu semua.
Di Indonesia, kalau sudah punya kartu BJP itu, apa namanya? Kartu miskin di Indonesia itu, kesehatan. Ada nggak kartu itu, saudara-saudara? Nggak akan dihormati Anda. Orang miskin Anda. Oh, di sini mau miskin, mau kaya, Anda duduk di restoran, pakaian compang-camping. Yang penting bayar. Dan nggak akan ada orang yang menghina Anda karena nyapu jalan. Orang-orang yang kerja pembersihan di sini sangat dihormati. Sama dengan orang yang kerja kantoran. Orang tukang bersih jalan itu gajinya sebulan 40 juta. Sudah cukup untuk makan, minum, untuk ngontrak. Ngontrak kamar di sini $500. Rata-rata. Ada 700, ada 1000, ada 1500, tergantung fasilitas kamar itu. $500 berarti 8 juta rupiah sebulan ngontrak. Uangnya dari mana ya? Uang yang hasil dia kerja nyapu jalan. Besar gajinya, hanya nyapu jalan. Dan semuanya dapat pensiun. Rakyat Amerika itu nggak perlu jadi pegawai negeri. Pegawai negeri dapat pensiun, yang sopir bis dapat pensiun, semua dapat pensiun. Inilah sistem pemerintahan yang luar biasa. Tinggalkan ajaran Arab supaya sadar, tinggalkan semuanya itu supaya kita menjadi bangsa yang maju, cerdas, dan pandai. Ya mungkin nggak ada yang ngomong kayak saya ini. Saking inginnya saya agar bangsa kita nggak usahlah menjadi bangsa yang beragama kalau jadi maling kayak begini. Nggak usahlah sok-sok beragama gitu. Haleluya, haleluya. Nggak usah. Astagfirullahaladzim, Muhammadur. Nggak usah. Hiduplah di dalam kebenaran. Nggak usah beragama. Nggak usah ke masjid. Usah. Buang-buang waktu. Ya. Berwudu, kumur-kumur, ngomong kotor. Sapu wajah supaya bersih muka ini, supaya tetap melihat cahaya Tuhan dan orang melihat wajah kita baik, bukan ganteng dan buruknya, baik, menampilkan itu senyum. Sudah cukup. Di sini tetap masang muka senyum, model Anies itu. Nah ini, muka Anies itu dia belajar di Amerika berarti. Diomelin, diejek, dia tetap tersenyum. Nah ini wajah Amerika. Tapi kelakuannya kelakuan Arab. Bagaimana kita membangun ke depan ini supaya menyiapkan anak cucu kita. Itu nggak malu tuh orang-orang. Kita akan membangun 40 kota selevel Jakarta. Untuk membangun satu Jakarta saja itu perlu 75 tahun. Baru sampai kepada titik itu. Kita mau membangun itu
baut bangunan kita itu diambil sama Madura. Ya roboh. Roboh bangunannya. Inilah lucunya Indonesia ini, ditipu oleh agama. Tiba-tiba kata kiai ini, kiai yang bodoh ini, kiai ustadz yang bodoh ini, Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Jadi di Indonesia nggak perlu tunggu akhir zaman untuk ketemu dengan Imam Mahdi. Cukup dari Abah Aus yang mengatakan Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu datangnya akhir zaman. Dan Indonesia ini bukan akhir zaman. Dan Imam Mahdi itu mampu menggoncangkan langit dan menggempakan bumi, menggelorakan lautan. Betapa hebatnya itu Anies. Betapa bodohnya bangsa yang menerimanya ini. Yang menerima kata-katanya ini. Sama-sama bodoh. Nggak nyambung kali ya. Error, otaknya itu error. Sudah kacang, kalang kabut, acak kadut. Ya ampun. Nih, ini turunan Tiongkok ini. Membela-bela lagi. Saya bukan benci Ganjar, nggak terlalu. Karena ada orang Madura yang ingin jadi wakil presiden. Dibela sama Ahok. Ahok. Saya akan datangin daerah-daerah yang mulai pindah ke 02. Karena isu-isu satu putaran hemat duit 26 triliun. Isu-isu Pak Mahfud itu radikal. Ini segala macam. Ahok, dengar baik-baik ya. Yang menjadikan saya teman Ahok. Temannya Ahok. Sudah beberapa kali saya ketemu dengan Ahok. Terakhir di penjara ketika Ahok dalam penjara. Sebulan kemudian saya masuk penjara juga. Mahfud itulah yang menjadikan saya tersangka gara-gara agama. Ini bukan isu Pak Ahok. Mahfud MD itu adalah rasial. Dan akan menyengsarakan orang Cina dan keturunan. Percaya saya Pak Ahok. Kalau Ganjar mungkin oke lah, baik. Tetapi si Madura satu ini, maaf saya harus menyebutkan Madura karena semua suku, semua agama itu ya banyak orang jahat. Karena ada orang jahat di dalamnya. Saya tidak menghina suku Madura, enggak. Ya. Christopher, para pemain YouTube di medsos. Ini ditangkap sejak zaman Yusuf Kala. Kemudian Ma'ruf Amin. Kemudian nanti kalau Mahfud jadi wakil presiden lagi, nih 3 orang calon, 3 orang wapres. Ini rasialis. Benci dengan minoritas. Mayoritas menghina kekristenan, diam saja. Gereja dibakar, dirobohkan, diam saja. Di manakah Ibu Megawati selama 10 tahun menjadi ketum, bahkan jadi presiden?
Kok mau membela rakyat saya? Membela koruptor yang ada di pemerintahan yang jadi menteri ibu. Nanti kita akan membangun bangsa ini. Kata si brewok. 3 menterinya ketangkap. Karena dia ditekan untuk memberikan uang itu kepada partai. Ini nggak begitu di Amerika. Cukup 2 partai, Republik, Demokrat. Itu bisa membangun apa saja ke depan itu. Dan mengeluarkan, membantu negara apa saja. Saya tinggal selangkah lagi, saya akan mendapatkan dana untuk menjadi pemberita Injil ke Indonesia. Ya, begitu saya jadi penginjil di Indonesia dengan berbagai macam cara, saya akan mendapatkan dana. Kalau sekedar dana itu bagi Amerika kecil. Pemerintah Amerika ingin dan konsen dengan berbicara toleransi dan damai. Bagaimana membantu orang-orang yang tertindas itu untuk didatangkan ke negeri ini dan mengembalikan lagi ke negeri mereka sendiri. Kalau sudah dapat KTP Amerika bebas. Tapi Pak Ahok jangan salah pikir, ya. Jangan berhalusinasi kayak Arab lagi Pak Ahok. Mahfud itu jahat. Orang saya jelas sekali video Mahfud itu. Tangkap dia. Itu hukumannya itu minimal 6 tahun itu. Hanya karena ngomong kayak begitu enak aja. Panji Gumilang ditangkap sama Mahfud. Nggak dilepas-lepas sekarang. Malah polisi mengancam Panji Gumilang. Nggak usahlah ngomong partai-partai politik itu hanya ingin menindas rakyat sendiri. Kemana-mana. Cukuplah 1 partai saja. Dulu zaman Soeharto 3 partai. Golkar, PDI, P3. Jadi begitu. Hampir, sudah hampir 1 jam, agak panjang saya ngobrol pagi hari ini di Indonesia malam. Terima kasih saudara-saudara. Saya tetap berdoa terus-menerus untuk channel ini. Membangun kesadaran, kewarasan. Apapun Anda, mau beragama apakah itu. Jangan lupa ikut serta ini. Jam tangan diangkat terus. Oh ya, ada yang jam tangannya diangkat terus dong Abi. Ini jam tangan saya ini. Ini dari cincin dulu. Cincin ini ada emas dan hitam gitu. Jam ini ya ini merek Fossil. Nih, merek Fossil. Ya, sekian juta lah harganya. Ini kalung ini ada hitamnya dibalut oleh emas. Ada aja penonton saya ini menghibur diri kalian ya. Saya ingin agar sebenarnya nggak usah ke Amerika, semua negara bisa dimajukan dengan Amerika dengan hukum yang benar, politik yang baik. Terima kasih. Diringkas semuanya. Cara berpikir kita. Terima kasih ya. Abe, kadron bisa mati. Saya juga bisa mati. Cuman mendengar ini, channel ini memang kadron bisa mati.
kalau nggak mati benar, ya mati ketawa minimal. Terima kasih Kadrun sudah menonton channel ini. Biarlah saya percaya ada perubahan yang besar di masa yang akan datang. Jangan sampai penjahat menguasai negeri. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.